Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, para pemuda, para remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, sudah seharusnya saya dan keluarga saya serta kita dan semua keluarga kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dan ternyata untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu sangat-sangatlah mudah, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Judul khutbah kali ini adalah Pemimpin dan Rakyat Kompak. Kita sama-sama tahu bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan selamat, seperti yang sering disampaikan oleh khotib Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benar takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan selamat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, terlepas apapun kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia, di Kabupaten Bangka maupun di Bangka Belitung, Allah telah menegaskan sebuah aturan yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat tegas. Orang normal paham dengan yang dimaksud dalam ayat ini, dan bagaimana Allah menjelaskannya ternyata sangat-sangatlah mudah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatlah kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah, sangat jelas perintahnya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk taat kepada Rasul, sangat jelas, dan juga kepada pemimpin, orang-orang yang pemegang kekuasaan di antara kita. Dan penjelasan tentang ulil amri minkum ini, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi dengan perintah yang sangat sederhana ini, kita sama-sama tahu bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Nah, artinya ada sebuah harapan bagi kita agar bangsa Indonesia, agar rakyat Bangka, agar rakyat Bangka Belitung, kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dijanjikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa dan beriman kepada Allah, maka Allah janjikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, seperti itu, hal yang sangat mudah. Apakah ada contohnya? Ada dua contoh yang akan saya sampaikan, dan ini benar-benar terjadi pada zaman kepemimpinan Khalifah. Bagaimana seorang Umar bin Khattab ketika ingin menguji seorang anak gembala yang masih anak-anak, yang sedang menggembalakan kambing atau domba milik tuannya yang jumlahnya banyak, maka Umar bin Khattab mengatakan kepada anak tadi, dan anak tadi tidak tahu bahwa yang dihadapinya adalah seorang pemimpin negara, pemimpin besar, seorang khalifah. Nah, Umar bin Khattab mengatakan,
wahai anak kecil, anak gembala, saya minta satu kambingmu atau dombamu. Lalu anak tadi mengatakan, maaf Tuan, ini bukan punya saya, ini punya Tuan saya hanya mengembalanya saja. Anak kecil berani menerapkan bahwa dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, bahwa ini bukan miliknya, milik tuannya. Sehingga siapapun yang minta, tanpa persetujuan dari yang punya, tanpa persetujuan dari tuannya, maka dia tidak akan memberikannya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan lagi, kan kambingnya banyak, kalau dikasih satu ke saya, diberikan satu kepada saya, tuanmu tidak akan tahu. Memang tuan saya tidak tahu, tapi Tuhan saya tahu. Di antara tuan saya tahu, tuan saya tidak tahu tadi, sang anak mengatakan Tuhan saya tahu. Dan tentu saja Khalifah Umar bin Khattab merasa senang dengan peristiwa itu, bahwa seorang anak pun dengan gamblangnya menyatakan ketakwaannya kepada Allah dari hal seperti itu. Nah, inilah cermin rakyat yang bertakwa kepada Allah. Ketika dites, diuji dengan apapun, keimanannya tetap beriman kepada Allah, tetap bertakwa kepada Allah. Dan ini bisa kita lakukan sebagai rakyat, sebagai manusia yang berada di kawasan manapun, di wilayah kerja manapun, di pemerintahan daerah manapun, bahkan di Indonesia, kita bisa menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Seorang pegawai tetaplah rakyat, bahkan wakil rakyat juga seorang rakyat sebetulnya. Seorang yang bertakwa kepada Allah akan menggunakan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Ketika ditawarkan sesuatu atau diajak untuk melakukan kemaksiatan, apapun bentuknya, walaupun hanya mengambil selembar kertas yang bukan haknya, dia akan berani menolaknya. Kenapa? Dalam hatinya dia mengatakan, pemimpin tidak akan tahu, tapi Tuhan saya tahu, Allah saya tahu, saya ngambil kertas selembar, saya membawa pulpen, sebuah pulpen yang bukan punya saya. Seperti itu. Bahkan sebuah clipper pun, sebuah klip untuk menjepit kertas, ketika dia temukan satu buah, dia ambil, dia kembalikan ke meja tempat klip itu berada, bukan dibawa pulang. Seperti itu rakyat yang kita munculkan, kita harapkan. Dan itu bisa kita lakukan. Mengapa? Karena kita muslim. Mengapa? Karena kita beriman kepada Allah. Kita sudah menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah. Dan sudah diingatkan oleh khotib Jumat tiap Jumat untuk meningkatkan takwa, meningkatkan takwa, meningkatkan takwa. Kalau sudah 10-an kali kita sholat Jumat, berarti sudah puluhan kali kita mendengarkan nasihat itu. Tinggal kita membuktikan bahwa kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Lalu contoh kedua, dan ini adalah seorang khalifah juga, pemimpin besar, seorang setara dengan presiden, bahkan lebih dari itu, karena kekuasaannya lebih luas dari sebuah negara di manapun di dunia saat ini. Beliau adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah cicit dari Umar bin Khattab. Pada suatu hari, ketika sudah malam hari, sang Umar bin Abdul Aziz ini masih berada di ruang kerjanya. Karena malam, maka menggunakan lampu minyak. Ketika masuk anaknya, sang khalifah mengatakan, ada keperluan apa? Urusan negara atau urusan keluarga? Sang anak heran, saya kan anak khalifah. Masa ditanya seperti itu? Mengapa khalifah bertanya kepada saya, anakmu wahai khalifah? Lalu sang khalifah dengan bijaksana mengatakan, wahai anakku, kalau kamu datang karena urusan negara, maka lampu minyak ini tetap kunyalakan. Tapi kalau kedatangan kamu menemuiku karena urusan keluarga, maka lampu ini dimatikan. Mengapa wahai khalifah? Tanya sang anak. Karena lampu ini dibiayai oleh negara. Seperti itu jawabannya. Alangkah indahnya Indonesia, Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, bahkan dimanapun di Indonesia ini, di tingkat RT sekalipun, kalau ada seorang ketua RT yang mengatakan seperti itu, keperluannya keperluan apa ini? Keperluan negara atau keperluan pribadi? Kalau keperluan pribadi, saya gunakan fasilitas pribadi. Fasilitas pribadi yang saya gunakan. Seorang rektor, seorang pemimpin, seorang kepala sekolah yang mengatakan seperti itu, jika ini urusan pribadi, maka saya gunakan fasilitas pribadi. Nah, seperti ini contoh yang sangat sederhana yang bisa kita terapkan.
Dan ternyata orang normal paham bahwa ini mudah dilakukan. Siapapun di antara kita nantinya, bahkan sekarang pun kalau sudah menjadi seorang pemimpin, ingat saja cerita ini. Ingat saja bagaimana seorang khalifah yang sudah diberikan kekuasaan dengan luasnya lebih dari Indonesia luasnya, tapi ketakwaannya dahsyat dan luar biasa. Karena ketakutannya kepada Allah, karena pertanggungjawabannya walaupun hanya beberapa tetes minyak saja. Seperti itu. Kita bisa bayangkan kalau ini terjadi di Kabupaten Bangka, di tingkat RT kita, di kelurahan kita, di lingkungan kita, di kecamatan kita, di Kecamatan Sungai Liat misalnya, di Kabupaten Bangka, Provinsi Kabupaten Bangka Belitung, bahkan Indonesia, maka insya Allah aman. Pemimpin itu akan bisa mengajak rakyatnya untuk masuk surga. Dan rakyat pun jika seperti sang gembala tadi, maka sang rakyat pun bisa mengajak pemimpinnya untuk masuk surga. Kalau pemimpin dan rakyat sudah kompak seperti ini, sudah saling mengingatkan, sudah saling menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, maka insya Allah keberkahan akan turun di Indonesia, di tempat tinggal kita, di rumah kita, di kamar kita. Bahkan kendaraan yang kita pakai pun, walaupun itu kendaraan dinas, karena kita gunakan untuk kepentingan negara, maka akan membawa keberkahan kepada kita. Seperti itu. Dan insya Allah hal-hal seperti ini bisa terjadi mulai dari saat ini. Jamaah sholat Jumat, bapak-bapak, para pemuda, para remaja, anak-anak, dan sahabat-sahabat tercinta. Orang normal paham bahwa dengan patokan surat An-Nisa ayat 59 tadi, Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk taat kepada Rasul kita, Rasulullah SAW. Dan Allah perintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, pemegang kekuasaan yang taat kepada Allah dan Rasul. Jamaah sholat Jumat, para pemuda, para remaja, bapak-bapak, anak-anak, dan sahabat-sahabat tercinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.